kita ini destinasi investasi yang potensial. Nah, pada tahun kemarin, 2024, Indonesia telah berhasil merealisasikan investasi sebesar 1.700 triliun. Tahun ini mempunyai target yang cukup fantastis nih, kurang lebih sekitar 1.900 triliun rupiah. Paling awal saya hadapin, aduh ini pakai baju apa? Milih dasi juga enggak gampang kan? Kadang dicocokin sama jasnya atau kemejanya apa segala macam. Jadi itu kan jadi resep yang sempurna buat kita bingung ya. Iya, benar. Jadi kita kadang hehok ini masuknya apa ya Karena menjadi negosiator itu kita tidak hanya bisa berbicara bahasa Inggris, tapi juga paham orang ngomong apa, gitu ya. Oke. Hello delegates, selamat pagi. Saya Kay Simatupang, selamat datang di podcast Diplomasi Investasi. Berbicara tentang investasi, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ini ya. Ada yang menyebutnya penanaman modal, ada yang menyebutnya juga menempatkan satu aset di suatu instrumen. Nah, kali ini kita berbicara investasi dari ranah pemerintah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Yang mana kementerian ini mempunyai tugas untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya pemerataan pembangunan nasional di Indonesia dapat tercapai. Jadi kita mengenal ada dua penanaman modal. Ada penanaman modal dalam negeri dan juga ada penanaman modal asing. Nah, pada tahun kemarin, 2024, Indonesia telah berhasil merealisasikan investasi sebesar 1.700 triliun. Tahun ini mempunyai target yang cukup fantastis nih, kurang lebih sekitar 1.900 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar ya teman-teman, tapi kita yakin bahwa Indonesia akan mampu menarik minat investor untuk masuk ke dalam Indonesia. Di balik itu semua, kita mengenal adanya International Investment Agreement atau perjanjian investasi internasional. Ini berkaitan dengan penanaman modal asing yang tadi kita sebutkan di awal. Dan untuk mencapai kesepahaman dalam International Investment Agreement ini tentunya didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah para negosiator yang handal atau kita sebut dengan para perunding. Pada episode kali ini kita telah hadirkan dua negosiator hebat ya. Kita akan mendengarkan cerita mungkin, lalu juga kita akan mendengarkan bagaimana sih persiapan para negosiator mulai dari sebelum perundingan, melakukan perundingannya, atau mungkin ada cerita-cerita lucu di baliknya ya. Langsung saja saya perkenalkan, yang pertama ada Mas Arya Buntala. Selamat datang Mas Arya. Lalu berikutnya juga ada Mas Agung Pusandaka. Selamat datang Mas Agung. Halo Kay. Halo delegates. Halo delegates. Kayaknya pada tegang atau bagaimana ini Mas? Tegang saya. Tegang ya? Tegang, saya juga tegang sebenarnya ketemu dengan para negosiator. Oke, Mas Arya dan juga Mas Agung bagaimana kabarnya? Apakah kita cukup tenang untuk hari ini berdiskusi? Baik, kita semangat banget. Semangat banget. As diplomasi investasi hari ini. Luar biasa. Mas Agung, sehat hari ini? Saya senang ketemu Kay, ketemu Arya. Oke, kita juga senang ya. Kita akan mendengarkan banyak insight dan juga pengalaman dari para teman-teman semua. Baik, Mas Arya dan juga Mas Agung. Di awal tadi kita sudah membahas terkait tentang perjanjian investasi internasional. Mungkin para teman-teman di sini juga masih agak awam dengan istilah ini. Sebenarnya apa sih perjanjian investasi itu? Sebenarnya apa sih gunanya berunding itu? Begitu ya. Nah, mungkin kita mau awali dulu dengan makna dari perundingan ataupun juga ada sedikit cerita tentang perjanjian investasi. Mungkin dari Mas Agung dulu, boleh bercerita sedikit Mas tentang pengalamannya selama menjadi negosiator, teman-teman. Silahkan Mas Agung. Oke, makasih Kay. Mungkin saya bisa mulai kenapa kita melakukan perjanjian investasi internasional. Tadi Kay sudah sempat menyinggung ada PMDN, ada PMA. Tujuan kita adalah sebagai pemerintah Indonesia meyakinkan penanam modal, khususnya penanam modal asing, supaya aman dan nyaman berinvestasi di Indonesia. Oke. Salah satu tujuan perjanjian investasi yang kita sepakati itu adalah untuk menjamin itu, bahwa kita komit untuk melindungi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Karena sebetulnya kan investasi itu yang penting aman. Saat kita merasa aman, kita akan yakin untuk invest di sana. Penanam modal asing akan melihat, oh Indonesia oke nih, kita akan aman investasi kita. Iya, investasi pasti profit oriented. Tapi menuju profit itu kan
yang penting aman dulu. Ya. Nah, disitulah perjanjian investasi berguna. Baik, berarti kurang lebih teman-teman perjanjian investasi itu memang mengatur salah satunya adalah bagaimana kita memberikan rasa aman, kepercayaan kepada para investor yang akan masuk ke Indonesia. Oke, mungkin kita akan beralih ke Mas Harya nih. Mas Harya, tadi Mas Agung sudah menyinggung tentang perjanjian investasi internasional. Kalau dari sisi Mas Harya nih sebagai negosiator, oh ya kurang lebih Mas Harya sudah lama menjadi negosiator atau? Kebetulan saya ditugaskan Oke. ini dari tahun 2024, jadi kita sambil coba Berarti masih cukup baru ya? Ya. Oke. berguru juga sama senior saya. Baik, oke. Kalau dari Mas Harya sendiri, Mas, selama kurang lebih 1 tahun berkecimpung di dunia perundingan ya. Kalau yang Mas Harya lihat, apakah perjanjian investasi yang selama ini telah dirundingkan nih ya oleh para negosiator Indonesia, itu posisi Indonesia apakah cukup kuat, cukup berani, atau mungkin bagaimana, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit deh pengalaman-pengalaman di baliknya. Kalau saya melihat dan menyikapi Oke. perjanjian investasi internasional ini, khususnya di mana Indonesia terlibat, Oke. saya melihat bahwa produk ini, perjanjian ini merupakan kebutuhan dari dua belah pihak. Kalau misalnya kita bicara bilateral, kalau multilateral tentunya lebih dari dua pihak. Nah, di situ yang kita lakukan adalah, kalau saya analogikan, kita membangun jembatan Oke. antara dua atau lebih negara tersebut supaya yang seperti Mas Agung sampaikan, harus dari investasi itu dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Seperti itu. Jadi kita set up dulu jembatannya supaya nanti investasi jalan, bisa dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang membuka pabrik ataupun format-format lainnya. Di situ ketika sudah ada jalan, tentunya nantinya kendaraan-kendaraan itu bisa lewat. Oke, baik. Berarti teman-teman memang perjanjian investasi itu sebagai jembatan ya. Bagian jembatan bagaimana kita dapat memiliki kesepahaman yang sama antara negara kita Indonesia dengan negara mitra kita. Jadi kita memiliki satu pemahaman ataupun juga kesepakatan, dan itu yang membuat kita semua dapat melakukan investasi dengan baik, gitu ya. Baik, ini sudah membahas tentang substansinya. Nah, kita membahas tentang di balik layarnya nih. Mungkin Mas Agung atau Mas Harya bisa cerita sedikit, sebenarnya perundingan itu sesusah itukah? Karena kalau kita ngelihat diplomat-diplomat tuh ya di berbagai berita, mereka menyampaikan, bernegosiasi, berargumen gitu. Apalagi dalam bahasa Inggris ya, ini salah satu yang bahasa yang cukup sulit begitu ya. Tapi mungkin ada pengalaman yang cukup menarik. Silakan mungkin Mas Agung dulu bisa bercerita. Oh iya. Tantangan kesulitannya itu di posisi kita. Posisi kita nggak cuman sebagai posisi Kementerian Investasi BKPM, tapi Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, tapi juga posisi kita sebagai pemerintah Indonesia. Oke. Pemerintah Indonesia akan banyak aspeknya, nggak cuman investasi iya, tapi dalam perjanjian investasi nggak hanya akan mencakup apa yang menjadi kewenangan kita di BKPM. Sehingga dalam menetapkan posisi awal perundingan, disitulah tantangannya dimulai. Kita nggak cuman jalan sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, tapi juga sebagai pemerintah Indonesia. Kita penting banget untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain, dengan unit-unit terkait di internal kita, supaya dapat posisi awal yang kuat. Tapi itu pun nggak cukup. Saat nanti kita menuju perundingan dengan posisi awal itu ya pasti akan ada bantahan, akan ada counter dari negara mitra, sehingga kita perlu mempertimbangkan posisi lanjutan. Ya. Kalau misalnya posisi awal kita tidak dapat disetujui oleh counterpart, what next gitu? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan saklek di posisi awal atau kita bisa fleksibel dengan posisi lanjutan? Oke. Tantangannya di situ yang paling utama. Berarti kurang lebih memang tantangan ini bagaimana posisi Indonesia dapat meyakinkan negara yang kita bukan sebut sebagai negara lawan sih ya, tapi negara mitra kita
kita mempunyai satu mungkin kemauan atau intention, kita sampaikan di satu forum, dan itu memang tantangan untuk negosiator nih. Iya. Gimana meyakinkannya, lalu dari pihak mitra kita itu paham apa yang dimaksud. Baik, kita beralih ke Mas Harya. Oke, Mas Harya mengakunya sih sebagai negosiator muda ya Mas ya, yang masih junior nih katanya. Tapi Mas Harya, selama kurang lebih 1 tahun, Mas Harya pasti kan sudah menghadapi berbagai perundingan lah ya. Kira-kira perundingan yang paling bikin menegangkan apa? Sebenarnya kalau kita bicara perundingan, setiap perundingan itu punya tantangan masing-masing. Oke. Jadi kebetulan saya melihat tim dari KSPM ini cukup kuat ya, Mbak Teh. Jadi dari senyapan bahan posisi maupun aktivitas yang dilakukan sebelum adanya perundingan itu kita sudah settle duluan, matang duluan. Jadi pada saat dilaksanakannya perundingan, saya lihat bahwa tim kita ini sudah cukup baik, cukup solid, dan ketika ada permasalahan-permasalahan di tempat kita bisa mengatasi. Oke, baik. Berarti intinya pengalaman dari Mas Harya sih pada saat kita membuat bahan posisi. Jadi bahan posisi itu adalah bahan yang kita susun terlebih dahulu sebelum perundingan itu berjalan, teman-teman. Kita memiliki satu pemahaman dulu dengan mungkin kementerian lembaga yang lain, internal kita juga di kementerian, begitu ya. Lalu itu yang bisa kita sampaikan di perundingan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi ini penasaran nih, di balik substansi ini semua, kira-kira tantangan yang mungkin, ini lucu banget nih tantangannya. Ada nggak kira-kira? Ini kayaknya satu tantangan nih yang membuat kayak apa ya? Mungkin tidak terpikirkan tapi akhirnya dihadapi gitu. Ada nggak kepikiran mungkin tantangan di balik ini semua? Maksudnya di luar substansi mungkin. Ada Mas Agung mungkin tantangan sebagai negosiator di luar substansi? Tantangan pakai baju apa kali ya? Tantangan pakai baju apa? Itu bener. Ini dress code kadang-kadang benar teman-teman. Karena kita mengalami ya. Mengalami Iya. ya. Bener. Iya, kadang kalau saya pribadi ya, saya kemana-mana lebih nyaman pakai batik sebetulnya. Betul. Tapi ya kadang pertemuan ya ini bisa sebetulnya perundingan perjanjian investasi itu mau dibilang formal meeting atau informal meeting itu bisa aja kedua-duanya. Jadi kadang saya nggak nyaman dengan pakai dasi, jas lengkap segala macam. Tapi ya disitulah maksudnya tantangan awal yang paling awal saya hadapin. Aduh, ini pakai baju apa? Milih dasi juga nggak gampang kan? Kadang dicocokin sama jasnya atau kemejanya apa segala macam. Jadi mungkin ya itu sih tantangan awal kalau tantangan. Tapi biasanya isu substansi akan lebih menghabiskan fokus kita ketimbang bagaimana kita tampil, karena counterpart kita, negara mitra kita juga sebetulnya nggak akan terlalu mempermasalahkan kita pakai outfit apa selama perundingan. Iya, selama perundingan. Berarti Mas Agung sedikit mengalami tentang aduh, gue mau pakai baju apa nih ya, gitu ya. Lebih ke situ ya. Pakai dasi apa nih? Karena memang ini teman-teman bocoran ya. Saya kan juga negosiator ya. Saya negosiator juga. Jadi saya juga mengalami di awal-awal aduh pakai blazernya yang warna apa ya gitu. Apalagi saya belum pernah ke satu negara ini gitu ya. Contohnya kayak kemarin pengalaman ke Brazil nih Mas. Saya agak shock dengan ternyata pemerintah Brazil sana, PNS-PNS-nya nih, itu mereka ada yang pakai dress dengan lengan terbuka gitu ya. Terus ini bisa ya? Saya agak kaget juga gitu. Tapi mungkin balik lagi ke budaya negara masing-masing gitu ya. Itu tidak akan istilahnya merusak konsentrasi kita untuk bisa menyampaikan substansi yang pentingnya. Oke. Kalau Mas Harya sendiri punya tantangan yang cukup lucu nggak nih selama mau persiapan perundingan atau pada saat mungkin perundingannya? Mungkin kalau pada saat perundingan itu ada beberapa hal yang lucu ya kalau saya ingat-ingat itu, seperti misalnya kita lagi perundingan online gitu. Nah, dengan negara-negara yang sebenarnya nggak English speaking gitu. Dari sana berusaha berat untuk ngobrol secara English dengan proper dan kita juga ditambah lagi dengan aksennya yang kita nggak common gitu. Ya itu kan jadi resep yang sempurna buat kita bingung ya. Iya, benar. Jadi kita kadang, ini masuknya apa ya seperti itu. Berarti ngidupin caption nggak di Zoom?
Soalnya saya sering ngidupin caption, apalagi kalau satu negara yang memang nggak common di telinga kita itu gitu sangat ya. membantu sih. Iya, gitu. betul. Oke. Kok saya nggak kepikiran ngidupin caption ya selama Iya, ini? Mas. Saya juga akhirnya menghidupkan caption karena pada saat memang kan kita memang sedang mengalami efisiensi ya. Jadi memang salah satu cara untuk kita bisa berunding adalah melalui virtual gitu ya. Mungkin tantangannya itu yang bisa kita sampaikan juga dari sisi kita tidak bisa berkomunikasi langsung, makanya aksen itu menjadi satu hal yang cukup menantang teman-teman karena menjadi negosiator itu kita tidak hanya bisa berbicara bahasa Inggris tapi juga paham orang ngomong apa gitu ya. Oke. Baik, sebelum kita menutup podcast pada hari ini ada sedikit pertanyaan, mungkin bisa kita mulai dari Mas Agung. Mas Agung sebagai negosiator yang sudah cukup lama, ya, Mas Agung berharap apa untuk kedepannya supaya Indonesia bisa menjadi negara yang mungkin lebih percaya diri di dunia forum internasional, atau Mas Agung mungkin punya harapan apa nih untuk para negosiator-negosiator muda yang mungkin ingin berkecimpung di ranah diplomat? Silahkan Mas Agung. Iya, Kay. Sebetulnya posisi Indonesia dalam pergaulan internasional, khususnya di isu investasi, itu udah cukup kuat. Oke. Kita diakui, mau nggak mau, kita diakui internationally bahwa kita ini destinasi investasi yang potensial. Mau dari SDA-nya, marketnya, dan potensi lainnya, itu kita diakui. Sehingga proposal untuk membuat perjanjian investasi internasional berdatangan. Jadi sebetulnya modal itu cukup untuk membuat kita pede menghadapi perundingan. Tapi seperti tadi yang kita udah bahas, ada tantangan-tantangan yang mesti kita atasi. Kayak misalnya penentuan posisi awal, lalu kebijakan yang sustain, yang berkesinambungan, ada regulasi yang mapan, tidak terlalu banyak ada perubahan yang fluktuatif. Itu akan lebih memudahkan kita dalam menghadapi dengan perjanjian investasi. Jadi pada intinya Indonesia itu sudah punya potensi yang cukup besar ya. Tapi bagaimana kita, pemerintah Indonesia dan juga pihak-pihak terkait bisa mengolahnya jadi lebih baik lagi. Salah satunya melalui negosiasi di perjanjian investasi internasional. Kalau dari Mas Harya sebagai negosiator yang masih junior nih teman-teman ya, kira-kira punya harapan apa untuk Indonesia ke depannya mungkin di ranah internasional? Apakah kita harus memiliki negosiator yang lebih handal lagi dari sisi berkomunikasi mungkin, dari sisi pengetahuan? Silakan Mas Arya. Kalau harapan saya pribadi, seperti yang kita ketahui bersama kan, perjanjian investasi internasional itu kan disepakati oleh masing-masing counterpart, beberapa pihak maupun dua pihak. Gitu ya. Harapan saya, negosiator kita ini, meskipun perjanjian ini resiprokal, keinginan saya dan harapan saya ke depannya itu supaya kita bisa pintar-pintar buat terus menyelipkan kepentingan nasional dalam setiap perjanjian. Ya, itu yang paling penting ya, kepentingan nasional itu. Oke delegates, itu dia perbincangan kita terkait perjanjian investasi internasional. Semoga perbincangan pada hari ini bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan yang baru kepada teman-teman semua. Akhir kata, saya Kesi Matupa. Salam diplomasi investasi.